Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami berasal dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Dengan adanya video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir semester 3 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan judul Analisis Tingkat Deforestasi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menggunakan platform Google Earth Engine. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 dan saya Fahiza Sabila, dan di sebelah saya ada Nur Adha, saya sebagai pemateri. Saya Dini Putri Pradikti sebagai pemateri. Dan baiklah, tanpa basa-basi akan saya serahkan presentasi pertama kepada Nur Adha. Silahkan Nur Adha. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Analisis tingkat deforestasi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menggunakan platform Google Earth Engine. Materi kami pada hari ini yaitu yang pertama latar belakang, kedua metode penelitian, tiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama latar belakang, Kabupaten Bengkayang dihadapkan pada permasalahan serius berupa penurunan fungsi dan potensi hutan yang berkaitan dengan menyusutnya luasan hutan yang dapat dijaga kerusakannya. Hutan terjadi akibat penebangan besar-besaran untuk keperluan pembukaan lahan pertanian, aktivitas penebangan, dan program transmigrasi. Berkurangnya tutupan hutan di Kabupaten Bengkayang menimbulkan konsekuensi ekologis seperti banjir, erosi tanah, dan gangguan siklus air. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat deforestasi di Kabupaten Bengkayang yang sedang mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat deforestasi ini menggunakan Google Earth Engine sebagai platform. Data penelitian yang digunakan adalah data Hansen et al. Global Forest Change Dataset tahun 2001 sampai tahun 2022. Adapun data ini menyediakan informasi mengenai terjadinya pengurangan luas lahan deforestasi, peningkatan luas lahan reforestasi, menunjukkan waktu ketika perubahan tutupan hutan terjadi setiap tahunnya pada rentang tahun mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022. Data Hansen ini menyajikan peta interaktif. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana di dalam metode penelitian ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama diagram flow, persiapan dataset yang di mana di sini menggunakan dataset et al. Yang kedua menentukan ROI. ROI adalah proses segmentasi citra pada DIP yang bertujuan untuk memisahkan atau menghilangkan background sehingga foreground atau objek pengamatan mudah dianalisa. Di mana ROI yang kami gunakan yaitu Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya ada forest cover. Selanjutnya ada loss yang dimana berarti pengurangan hutan. Yang selanjutnya ada gain, di mana adalah penambahan hutan. Selanjutnya ada loss and gain. Lalu menghitung deforestasi, dan nanti hasilnya yaitu visualisasi dan grafik deforestasi. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Data penelitian yang digunakan adalah dataset Hansen et al. Global Forest Change Dataset dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022. Adapun dataset ini menyediakan informasi mengenai terjadinya pengurangan luas lahan, deforestasi, peningkatan luas lahan, reforestasi, menunjukkan waktu ketika perubahan tutupan hutan terjadi setiap tahunnya pada rentang tahun mulai dari 2001 hingga 2022. Serta dataset Hansen ini menyajikan peta interaktif. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Dini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Nur Adha. Di sini saya akan memperlihatkan hasil dari penelitian kami, yaitu kami mendapatkan keadaan hutan Kabupaten Bengkayang jika dilihat dari forest cover atau tutupan hutan, kemudian ada loss atau kehilangan hutan, dan gain dan peningkatan hutan Kabupaten Bengkayang. Jadi yang pertama yaitu forest cover atau tutupan hutan. Forest cover atau tutupan ini merupakan istilah yang mengacu pada area daratan tertentu yang diliputi atau ditutupi hutan yang melibatkan kumpulan pohon dan vegetasi. Jadi peta di samping ini merupakan keadaan hutan Kabupaten Bengkayang jika dilihat keadaan tutupan hutannya.
Kemudian berikutnya ada kehilangan hutan pada Kabupaten Bengkayang. Adapun maksud dari kehilangan hutan di sini yaitu suatu keadaan di mana hutan mengalami kehilangan pohon yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembukaan lahan pertanian, aktivitas penambangan, dan program transmigrasi. Nah, berikut merupakan keadaan hutan Bengkayang pada saat mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan luas wilayah hutan ini perlu dilakukan beberapa cara, yaitu dengan melakukan rehabilitasi hutan, reboisasi atau peningkatan pertumbuhan alami hutan. Adapun untuk melakukan peningkatan pertumbuhan alami hutan yaitu dengan cara pemilihan jenis pohon unggul, penanaman benih atau bibit. Kemudian yang terakhir, keadaan hutan Bengkayang jika dilihat dalam keadaan forest cover, loss and gain, dan gabungan antara gain dan loss. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Syafahiza Nursalsabila. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dini. Nah, kita akan ke materi yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut adalah histogram dari yearly forest loss di Kabupaten Bengkayang. Bisa dilihat, di tahun 2009 merupakan puncak tertinggi dari forest loss atau deforestasi yang terjadi di Bengkayang. Dan di tahun 2003 merupakan yang paling kecil terjadi. Lalu berikut adalah tabel di mana merupakan tabel data dari berapa hektar per tahun deforestasi terjadi di Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deforestasi di Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuasi seiring berjalannya waktu hingga di akhir tahun terakhir penelitian, yaitu di tahun 2002. Kabupaten Bengkayang telah kehilangan banyak bagian hutannya. Deforestasi adalah hal yang sangat krusial. Menurut penelitian ini, Bengkayang telah kehilangan hutan sebanyak 453.644 hektar hanya dalam kurun 21 tahun. Jumlah ini terjadi oleh beberapa faktor. Lalu di 2001, deforestasi Bengkayang sudah berada di angka 8.462 hektar. Lalu menaik menjadi 8.492 hektar di tahun 2002. Lalu menurun, yang merupakan hal baik. Di tahun 2006, turun sekitar 2.000 lebih, menjadi 6.083 hektar di tahun 2003. Lalu terjadi lonjakan deforestasi yang tinggi di tahun 2004 sampai 2009. Tahun 2009 merupakan tahun di mana tingkat deforestasi tertinggi dengan hilangnya luas hutan sebanyak 45.147 hektar. Namun lonjakan ini terhenti di 2010 dengan luas deforestasi sebanyak 18.288 hektar area. Lalu kenaikannya terjadi lagi di tahun 2011 dan 2017 dengan kehilangan luas hutan di antara 18.000 sampai 30.000 hektar. Lalu di tahun 2018 sampai 2021, luas hutan yang telah deforestasi terus-menerus turun dan hingga kembali meningkat di tahun 2022. Deforestasi merupakan masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan karena terpengaruh dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, menyebabkan tingginya permintaan untuk pembukaan lahan menjadi perumahan. Faktor lainnya juga penebangan liar yang semakin merajalela tanpa penanaman kembali. Lalu faktor tak terduga seperti kebakaran hutan. Hal-hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Kabupaten Bengkayang. Tingkat deforestasi di Kabupaten Bengkayang masih tidak terlepas dari kawasan deforestasi kota dan kabupaten di sekitarnya. Hal ini terjadi karena peta raster yang didapat dari peta tanah air Indonesia untuk Kabupaten Bengkayang masih diikuti oleh peta kawasan di sekitar Bengkayang, dikarenakan presisi peta yang belum tepat. Ini juga menyebabkan perkiraan untuk tingkat deforestasi tidak dapat diukur dengan lebih akurat. Baiklah, ke materi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari
Dari penelitian ini adalah deforestasi di Kabupaten Bengkayang selama periode 2001 sampai 2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan kehilangan total hutan mencapai 453.644 hektar. Faktor utama termasuk pertumbuhan populasi, permintaan lahan perumahan, penebangan liar, dan kebakaran hutan. Lonjakan tertinggi terjadi di tahun 2009 dengan di angka 45.147 hektar. Diikuti oleh penurunan sementara di tahun 2010 dan kenaikan kembali hingga ke tahun 2017. Meski terjadi penurunan berturut-turut di 2018 sampai 2021, deforestasi kembali meningkat di tahun 2022. Kesulitan menangani deforestasi melibatkan pertumbuhan penduduk, permintaan lahan yang terus meningkat, dan kekurangan tindakan penghijauan. Presisi peta raster juga menjadi tantangan yang mempengaruhi akurasi estimasi tingkat deforestasi. Pentingnya konsolidasi langkah-langkah dan pelestarian dalam perbaikan presisi data untuk mengatasi masalah deforestasi di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, sekian dari kami. Kami pamit undur diri apabila ada kesalahan kata dan pengucapan kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.